Tahun 2015 lalu, pemilik pabrik tahu Proma yang berlokasi di Jalan Raya Kedungasem nomor 555A, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo resah. Sebab limbah cair dari produksi tahunya dibuang dan mencemari sungai. Haji Ahmad Sidik, pemilik pabrik tahu tersebut sudah sering melakukan percobaan untuk mengubah limbah menjadi biogas. Namun usahanya terus gagal. Hingga akhirnya ia berkonsultasi pada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Probolinggo. Dari konsultasi itu masih tahun 2015, DLH memberikan proyek pembuatan biogas dari limbah produksi pabrik tahu Proma. Proyek tersebut berhasil dijalankan. Sejak itu limbah produksi pabrik tahu Proma bisa dikonversi menjadi biogas. Bahkan biogas dari pabrik tahu Proma bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar pabrik untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Haji Ahmad Sidik saat ditemui Tadatu DTV pada Kamis 31 Maret 2022 menuturkan, 7 tahun lalu ada sekitar 25 KK yang tercatat menerima saluran biogas dari pabrik tahunya. Tetapi sejak pecah pandemi COVID-19, aktivitas masyarakat berkurang. Pemakaian biogas juga turut berkurang. Ada biogas dari pabrik tahu Proma yang terbuang sia-sia. Akhirnya Sidik menambah saluran menjadi 46 KK. Namun solusi itu tak berlangsung lama. Banyak masyarakat yang memilih mundur sehingga penerima biogas kembali berjumlah 25 KK. Setiap warga yang menerima biogas dari pabrik tahu Proma ditarik iuran. Sidik mengatakan nominal iurannya cuma sebesar Rp15.000. Iuran itu digunakan untuk biaya perawatan pipa atau alat-alat yang menunjang saluran biogas. Ke warga 25 KK itu tiap bulan ada iuran 15.000 ya, 15.000 untuk perawatan. Karena kadang-kadang ada perawatan bocor sebagainya, itu tetap dari dana itu. Ini dibentuk KSM, kelompok swadaya masyarakat. Saya sebagai ketua ya, di KSM itu ada pembagian tugas, ada yang bagian narik dana, ada yang bagian perawatan, ada yang perbaikan-perbaikan yang dulu sudah dilatih oleh DLH, ya diajarin. Dulu produksi awal biogas tahun 2015 itu produksinya sampai 5 kintal ya, 500 kilo ya. Setelah pandemi 15 kilo ini lebih, pemakaian itu lebih sampai lebih terbuang, sehingga dari dana yang tersimpan itu kan ada kerusakan, kami juga berpartisipasi sebagai pengusaha menambah saluran lagi sebanyak 20 orang dari 25 tambah 25 orang, cuman awalnya target 50 waktu itu, sehingga sampai mencapai 46. Itu sudah dana dari pengembangan dari perusahaan dan dari hasil iuran itu. Nah, setelah pandemi biasanya full pemakaian 24 jam, sehingga ada pemakaian pengaturan waktu. Kalau malam hari jam 7 Isya itu dimatikan, nanti hidup lagi jam 3 pagi sebelum subuh itu dihidupkan, sehingga banyak teman-teman pemanfaat yang karena kadang-kadang tidak masak bangunnya itu siang, sehingga kalau siang kan kekurangan biogasnya kurang. Alasan itu sehingga dia tuh mundur. Sekarang tuh yang memakai 30 orang. 30 orang. Yang lain tuh karena satu masaknya tidak bisa siang, kalau siang masaknya habis gasnya gitu, karena produksi menurun itu. Sidik kemudian menceritakan proses pembuatan hingga penyaluran biogas ke masyarakat. Alurnya, limbah cair produksi tahu akan mengalir melalui selokan dan pipa yang dibuat di bawah tanah. Lalu limbah itu akan masuk pada penampungan yang di dalamnya terdapat potongan bambu. Di potongan bambu tersebut ada bakteri hidup yang mengubah limbah menjadi gas. Selanjutnya gas kembali ditampung di sebuah tandon yang muat hingga 15 kg. Untuk mengetahui tandon sedang berfungsi atau tidak, ada pengatur yang terlihat mengguncangkan air. Itu berarti tandon sedang berfungsi dengan benar. Sidik berharap pandemi segera berakhir agar pemanfaatan biogas juga kembali normal. Di sisi lain, Sidik juga resah dengan harga kedelai yang tetap naik. Pasalnya, produksi tahu di pabriknya berkurang, sehingga pengolahan biogas ikut berkurang. Saran saya biar nanti semua kembali. Kalau kemarin tuh sebelumnya pandemi itu pemanfaatan biogas itu sampai 46, target
50 minimal karena produksi menurun sehingga kurang biogasnya, banyak ada yang mundur kakaknya keluarga. Harapannya nanti segera pandemi itu tuntas, produksi naik lagi, nanti bisa semuanya bisa memanfaatkan biogas untuk warga sekitar. Harapannya mudah-mudahan harga kedelai juga turun, harapannya ya. Mungkin juga ada dari pemerintah memperhatikan juga, utamanya Koperindak bagaimana sehingga turun ya, karena ini selama ini 1 bulan sudah naik tahu terus ya, kedelai sulit ya, mahal, sehingga harga tahu naik terus. Nah, dengan naiknya tahu itu biasanya konsumen itu ngambilnya banyak, ngurangi semua, sehingga biogasnya juga ngurangi. Oke. Inovasi biogas dari pabrik tahu Proma ini dirasakan benar manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Salah satunya diungkapkan oleh Ernawati, warga yang menerima saluran biogas. Ernawati memakai biogas dari pabrik tahu Proma sejak lahirnya inovasi tersebut. Erna mendaftar karena menggunakan biogas akan menghemat pengeluaran bulanannya. Hanya dengan mengeluarkan uang Rp15.000 sebulan, Erna sudah bisa memasak dengan tenang setiap hari. Sudah berapa lama menggunakan biogas dari Proma? Udah sekitaran 7 tahun, Be. Dari awal berarti? Dari awal mulai tahun 2015. 2015. Nggih. Gimana pendapatnya, Bu? Anu irit hemat. Irit hemat ya. Berarti sudah tidak menggunakan gas yang LPG? Ya pakai sekali-kali buat kue itu. Oh, kalau ada keperluan mendesak. Iya, ada gitu keperluan. Sehari-hari pakai biogas. Oke. Dipungut harga iuran untuk perawatan itu 15.000, benar, Bu? Iya. Oke. Itu gimana pendapatnya, Bu? Ya enak, Bu, ketimbang pakai LPG. LPG kan pakai yang 3 kilo itu 3 kilo itu pakai 5 hari. Biogas kan 1 bulan 15.000. 15.000. Hemat, lebih irit. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV.